Shalom saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita. Sekali lagi kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk mendengarkan satu lagi firman Tuhan yang bertemakan sepanjang minggu ini, baru setiap hari. Sebelum kita terus kepada pelajaran kita, mari kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, buka hati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Biarlah ini dapat menjadi satu firman yang menguatkan kami dan memperbaharui kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih, ampunilah segala dosa dan kesilapan kami, dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, pada malam ini judul firman Tuhan ataupun tajuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Sepanjang 2 semester yang lalu, saya dan kawan-kawan saya yang sedang berkuliah di UNAI menduduki ataupun berkuliah secara online. Pada waktu kami berkuliah secara online, kami sangat merindukan suasana ketika berkuliah secara offline. Dan inilah satu kerinduan kami semua yang sedang belajar di UNAI untuk kembali ke UNAI dan berkuliah secara offline. Kita sangat sedih ya ketika pada tahun lalu dunia digemparkan dengan satu penyakit virus yang dinamakan sebagai corona ataupun diberi nama sebagai COVID-19. Inilah satu penyakit yang begitu menakutkan seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini di negara kita sendiri, case kematian setiap hari semakin meningkat. Inilah yang merisaukan kita dan menyebabkan kita berada dalam ketakutan. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita membaca kembali firman Tuhan ataupun Alkitab yang terdapat dalam buku Kejadian, yaitu Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 2 ayat 25, dari Kejadian 1 hingga pasal yang kedua itu, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan dunia itu dengan sungguh sempurna, dengan amat baik sekali. Setiap kali selesai setiap hari Tuhan menciptakan, maka Tuhan akan katakan, jadilah itu merupakan ciptaan yang baik. Melihat itu sangat baik. Tuhan melihat itu sangat baik. Hari pertama Tuhan mencipta, dia melihat itu sangat baik. Baik dan baik setiap hari ketika dia selesai menciptakan. Begitu juga dengan kita. Manusia sebelum jatuh kepada dosa, jatuh ke dalam dosa, manusia diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna sekali. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Kita melihat di sini bahwa kita ini adalah diciptakan sesuai ataupun menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita tahu bahwa itu bukanlah seorang pengganas, itulah bukan perampok, penjahat. Tetapi kenapa banyak orang jahat di dunia ini? Kenapa terjadi peperangan sana-sini? Dan kenapa bencana alam terjadi, penyakit sampar berlaku? Setiap tahun ada sahaja kabar-kabar duka, kabar-kabar yang menggemparkan dunia kita dapat rasakan. Tuhan sudah menciptakan dunia dengan sungguh sempurna pada ketika itu. Tetapi kenapa pada saat ini kita merasakan kejahatan, kita merasakan bencana? Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus,
Jawabannya adalah karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang menyebabkan kita merasakan kejahatan. Dosalah yang menyebabkan kita merasakan ataupun ditimpa bencana alam pada saat ini, saudara-saudara. Mari kita simak ataupun kembali membaca, pelajari bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-7, di situ kita dapat lihat percakapan ataupun perbualan di antara Hawa dan ular yang dikuasai setan itu, ya. Kita boleh baca ini dalam Kejadian 3 ayat 1-7. Pada waktu itu setan katakan kepada Hawa, setan katakan Tuhan melarang manusia makan semua buah yang ada dalam Taman Eden. Lalu Hawa menjawab, tidak. Tuhan mengizinkan semua buah boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kata Tuhan, diraba pun jangan. Lalu apa kata setan? Setan katakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi justru kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan ketika si ular tua itu membujuk Hawa ketika itu, akhirnya di ayat ke-6, Hawa memakan buah itu. Dan dia memberikan buah itu kepada Adam, suaminya. Ketika kedua manusia ini memakan buah yang dilarang Tuhan itu, maka manusia telah jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Akibatnya, mereka menanggung akibat daripada dosa itu. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, apakah akibat daripada dosa? Di dalam Kejadian 3 ayat 7-10, sehinggalah ayat 22, di situ dikatakan bahwa hukuman atas dosa adalah perubahan di alam semesta ini. Kutukan kepada binatang dan manusia saling menuduh dan rasa takut dan kematian. Inilah yang kita rasakan sekarang. Gempa bumi, tsunami sudah terjadi dan banyak sekali bencana alam yang kita alami di dalam dunia ini. Dan kejahatan manusia juga semakin bertambah-tambah. Kalau kita lihat pada situasi sekarang, bagaimana peperangan berlaku di antara negara Israel dan juga Palestina, saudara-saudari. Inilah akibat dosa itu. Manusia yang harus menanggungnya. Selain itu dalam Roma 3 ayat 23 juga katakan bahwa karena semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan, semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Tidak ada yang terkecuali. Semua orang telah berdosa. Roma 5 ayat 17-19 katakan, karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka maut berkuasa atas semua orang. Karena dosa atas satu orang yang bernama Adam ini, maka semua orang beroleh penghukuman. Dan karena ketidaktaatan oleh satu orang, yaitu Adam, maka semua orang menjadi dosa. Roma 5 ayat 17 hingga 19 katakan ini. Dan Roma 6 ayat 23 katakan apa? Sebab upah dosa adalah maut. Upah daripada dosa adalah kematian, maut. Ini adalah kematian kekal, yaitu api neraka. Oleh karena Adam, kita menjadi orang yang berdosa. Sungguh menyedihkan saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Saudara-saudari, akibat dosa, dalam Kejadian 6 ayat 5 juga katakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita melihat di sini bahwa setiap hari kita melihat kejahatan manusia itu bertambah-tambah. Kita tidak boleh sangkalkan lagi ini. Kita tidak boleh nafikan ini lagi.
Oleh karena bukti dan tanda-tandanya sudah kita lihat, saudara-saudari. Bencana alam. Dari tahun lalu sampai tahun ini, kita masih berada dalam pandemik COVID-19 yang masih belum sampai kepada penghujungnya. Dan telah meragut begitu banyak nyawa sekali, bahkan jutaan nyawa di dalam dunia ini. Sehingga manusia merasa ketakutan. Tidak lagi dapat berbakti seperti biasa. Kalau dulu kita pergi ke gereja, kita boleh saling bersalam-salaman. Kita boleh berpelukan sebagai tanda kita adalah satu keluarga dalam kasih Tuhan. Tetapi pada saat ini, kita tidak boleh lakukan itu lagi. Kita rindu untuk hidup seperti itu. Kita rindu untuk berbakti seperti normal kita yang dahulu. Bukanlah new normal pada saat ini, saudara-saudari. Kita sekarang sedang hidup dalam new normal ataupun norma baru. Kehidupan kita berubah dan kita sangat tidak sukakan, tidak senang dengan hidup seperti ini, saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan tidak mau biarkan kita terus-menerus menanggung akibat daripada dosa ini. Lalu, apakah tindakan Allah terhadap dosa? Apa yang Tuhan lakukan ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Kejadian 3 ayat 8-9 katakan, ketika mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika manusia pada waktu itu, Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi di balik pohon-pohonan yang ada dalam taman itu karena mereka malu kepada Tuhan. Kita melihat di sini mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, di dalam Kejadian 3 ayat 8-9 ini ada bukti bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan manusia. Buktinya apa? Ketika manusia ataupun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Tetapi apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mencari mereka. Tuhan katakan, "Di manakah engkau?" Walaupun mereka bersembunyi, tetapi Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Lalu apa yang Tuhan katakan? Inisiatif yang Tuhan ambil adalah untuk mencari mereka. Mencari mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa. Menyelamatkan mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah sifat Tuhan itu. Tuhan tidak mau kita terus-menerus disembunyikan oleh dosa. Tetapi Tuhan mau mencari kita dan mau menyelamatkan kita. Tuhan katakan, "Di manakah engkau?" Tuhan mencari kita pada saat ini. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat besar kasih Tuhan kepada kita. Oleh itu, apakah tanda dan bukti kasih Allah kepada kita? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini dan menyelamatkan kita semua daripada akibat dosa ini. Inilah bukti kasih Tuhan itu. Sehingga Ia sanggup mengaruniakan anaknya, satu-satunya anaknya, Yesus ini, untuk datang ke dunia ini menyelamatkan kita semua, menebus dosa kita semua. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, keselamatan, penebusan itu Tuhan berikan secara percuma kepada semua orang. Tuhan berikan secara gratis. Hanya kita yang menerimanya melalui iman. Pertanyaannya di sini, apakah kita mau menerima tanda dan bukti kasih Allah ini melalui penebusan ini yang Tuhan berikan kepada kita secara percuma? Apakah itu kita mau ambil kasih karunia
untuk Tuhan selamatkan kita daripada menanggung akibat dosa ini? Apakah kita mau menerima itu? Di dalam Roma 5 ayat 17-19 katakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Saudara-saudari, kita melihat di sini bahwa melalui Yesus Kristus, manusia menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup. Melalui Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan melalui Yesus Kristus, semua orang menjadi benar. Inilah jawaban daripada hidup kita. Hidup kita sekarang yang dipenuhi dengan dosa, yaitu jawabannya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jawaban kepada kita yang mau diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita pemberian yang begitu besar, yaitu kasih karunia untuk diselamatkan. Dan melalui Yesus Kristus inilah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Dan kita perlu ingat, kita semua ini tidak lari daripada melakukan dosa. Kita cenderung untuk melakukan dosa, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 5. Namun, Tuhan memberikan janji pengampunan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Tuhan juga berfirman dalam Kolose 1 ayat 14 katakan, di dalam Dia ataupun Yesus Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Semuanya melalui Yesus Kristus. Makanya saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita mau mengubah hidup kita menjadi sempurna, hidup bersama dengan Yesus di surga, maka Yesuslah jawaban hidup kita. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, inilah jawaban daripada pertanyaan kita di awal tadi. Kenapa dunia pada saat ini kita merasakan hidup di dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan bencana alam, dan kita tidak mau hidup dengan keadaan seperti ini selama-lamanya. Kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, memperoleh hidup yang kekal dan hidup sempurna seperti pada mulanya. Bagaimana kita mau mendapatkan semuanya ini? Hidup yang baru di surga dan di dunia yang baru, yang sempurna itu. Bagaimana? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah kita semua memperoleh kebenaran. Pada saat ini, penebus kita itu, Yesus Kristus, sedang menunggu kita semua untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita. Yesus Kristus pada saat ini sedang mau memanggil kita semua untuk menerima Dia, agar kita semua layak untuk hidup baru di dalam kerajaan surga yang kekal. Pada saat ini, penebus sedang menunggu kita untuk menerima pemberian Tuhan ini, yaitu rencana keselamatan. Pada saat ini, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan disampaikan oleh R.S. Alderme yang bertajuk Penebus Menunggu.
Penebus menunggu, buka hatimu. Mengapa engkau tahan? Biarkan penebus masuk dengan senang. Apa jawabmu sekarang? Berapa lama dia sabar tunggu, dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Jikalau sekarang hatimu dibuka, dia bersuka cita. Terimalah dia dan hidupmu terang. Kegelapan pun hilang. Berapa lama dia sabar tunggu, dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Berapa lama dia sabar tunggu, dia menunggu sekarang. Apa engkau rela membuka pintu? Dia mau masuk sekarang. Dia mau masuk sekarang. Dia mau masuk sekarang. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Yesus Kristus, pada saat ini Yesus memanggil kita semua untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita, juru selamat pribadi kita. Melalui pelajaran kita hari ini, kita sudah dapat satu anugerah yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita,
yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita semua. Kita semua diberikan keselamatan itu secara percuma. Tetapi syaratnya adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pada saat ini saya mengajak kepada semua yang sedang menonton secara live dimanapun itu, sama ada di Zoom, di Facebook maupun di YouTube. Kepada kamu yang belum menerima Yesus sebagai juru selamatmu, pada saat ini Dia sedang berbisik di dalam hati saudara-saudari. Dia katakan, anakku marilah, terimalah saya sebagai juru selamatmu, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Di dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya, tetapi aku, Yesus katakan, aku akan membawa kita semua, kamu, saudara-saudari, untuk naik ke kerajaan syurga, hidup baru bersama dengan aku selama-lamanya. Ketika Roh Kudus berbisik di dalam hati kita, jangan tolak apa yang telah dikatakan Roh Kudus. Karena itulah ajakan untuk menerima pemberian Tuhan yang begitu besar ini, yaitu keselamatan. Kepada saudara-saudari yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat melalui baptisan, saya percaya pada saat ini di bawah layar kaca live ini sudah tertera nomor daripada pendeta Bernard ataupun Pastor Bernard. Ketika engkau sudah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatmu, mau hidup kekal, hidup baru bersama Yesus di dunia yang sempurna, yaitu syurga yang kekal, maka jangan keraskan hatimu. Terimalah panggilan itu untuk menerima Yesus sebagai juru selamatmu melalui baptisan, saudara-saudari. Nomor yang tertera di bawah ini, ketika saudara-saudari sudah mengambil keputusan, yang belum dibaptiskan ini mengambil keputusan untuk dibaptiskan, maka kamu boleh segera hubungi nomor ini, maka kamu akan dilayani oleh Pastor Bernard. Kiranya bisikan Roh Kudus untuk memanggil saudara-saudara yang belum dibaptiskan ini. Terimalah itu, agar kita semua akan sama-sama memperoleh hidup yang kekal. Di dunia yang baru, kita akan hidup dengan sempurna bersama Allah Bapa kita dan Yesus Kristus di syurga yang kekal. Inilah firman Tuhan yang saya bawakan di dalam nama Yesus. Amin.